Di sebuah ruang rapat yang tertutup rapat di Kementerian Pertahanan, lampu redup menyinari peta besar Laut Natuna Utara. Lingkaran merah menandai titik-titik strategis yang kini menjadi pusat perhatian. Foto satelit terbaru menunjukkan keberadaan kapal perang asing, lengkap dengan struktur semi permanen yang mulai dibangun di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Suara seorang perwira senior terdengar pelan namun tegas, Natuna tidak lagi aman. Di kursi ujung meja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hanya menatap peta itu tanpa banyak bicara. Namun, di balik diamnya, langkah-langkah serangan balik sudah mulai dirancang. Tidak dengan parade militer yang bising, melainkan dengan strategi yang mengandalkan kecepatan, presisi, dan kejutan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia akan merespons, tetapi bagaimana Prabowo mengatur taktik yang mampu membuat lawan ragu mengambil langkah berikutnya. Dan jika benar langkah ini dijalankan, dampaknya bisa mengguncang bukan hanya Asia Tenggara, tetapi juga perhitungan kekuatan global. Laut Natuna adalah bagian dari Laut Cina Selatan, wilayah yang telah lama menjadi salah satu titik panas geopolitik dunia. Cina mengklaim hampir seluruh kawasan laut ini melalui Nine Dash Line, sebuah klaim yang telah dibatalkan oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada 2016. Namun, kapal-kapalnya tetap rutin beroperasi di wilayah yang diakui secara hukum internasional sebagai milik negara-negara lain. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya dengan alasan kebebasan navigasi, disusul oleh latihan gabungan dengan Jepang, Australia, dan Filipina. Fakta pertahanan AUKUS memberikan Australia kemampuan kapal selam bertenaga nuklir, menambah ketegangan di kawasan. Indonesia berada tepat di garis depan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan jalur strategi Selat Malaka, posisi geografisnya menjadikannya pengendali salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Menurut Global Firepower 2025, TNI berada di peringkat ke-13 kekuatan militer dunia, sebuah posisi yang solid namun membutuhkan penguatan jika ingin menghadapi kekuatan besar seperti Cina. Bagi Indonesia, Natuna bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga kunci keamanan maritim dan simbol harga diri nasional. Jika Natuna benar-benar dicaplok, para aktor utama akan bergerak. Dari dalam negeri, Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI akan memegang kendali penuh, dengan TNI AL sebagai garda terdepan. TNI AL mengoperasikan kapal selam kelas Nagapasa yang mampu menyelam selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi. Unit ini bisa mengintai pergerakan kapal musuh dan mengganggu jalur logistiknya. Di udara, TNI AU memiliki F-16, Suhao Su-2730, dan pesawat intai Boeing 737-200 Surveillance, sementara kontrak pengadaan Rafale akan menambah keunggulan tempur jarak jauh. Mitra luar negeri juga berpotensi masuk dalam perhitungan. Turki bisa memasok drone serang seperti Bayraktar TB2 atau Anka, yang sudah terbukti efektif di berbagai medan perang modern. Prancis menjadi sumber teknologi kapal perang dan jet tempur, sedangkan Rusia memiliki sistem pertahanan udara jarak jauh yang bisa memperkuat payung pertahanan Indonesia. Singapura, meski negara kecil, punya hubungan pertahanan erat dalam kerangka FPDA, yang memungkinkan koordinasi intelijen dengan Inggris dan Australia. Taktik serangan balik tidak selalu berarti serangan langsung. Dalam doktrin pertahanan berlapis, Prabowo diperkirakan akan mengandalkan kombinasi intelijen, kekuatan khusus, dan daya gentar strategis. Langkah awal adalah situational awareness penuh. Radar jarak jauh dan satelit pengintai digunakan untuk memantau setiap pergerakan musuh di zona konflik. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang presisi. Unit pasukan khusus seperti KKO dan Kopassus akan disiapkan untuk operasi infiltrasi. Mereka bisa mengganggu logistik musuh, menonaktifkan peralatan komunikasi, atau mengambil alih pos-pos kecil sebelum lawan memperkuat pertahanannya. Kapal selam akan bergerak di jalur suplai laut, menempatkan lawan dalam tekanan psikologis yang konstan. Tidak ada yang lebih membuat kapal permukaan waspada selain ancaman tak terlihat di bawah permukaan laut. Di level diplomasi, Indonesia akan mengirim sinyal keras ke dunia bahwa ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, sambil membangun koalisi dukungan di ASEAN dan PBB.
Dalam skenario realistis, konflik akan dimulai dengan penguatan posisi lawan di Natuna. Pangkalan udara Ranai akan menjadi pusat operasi TNI AU, sementara kapal fregat dan korvet TNI AL berpatroli di sekitar pulau. Drone intai dan serang akan beroperasi dari lokasi tersembunyi di Kepulauan Riau. Kapal selam Nagapasa memutus jalur logistik lawan, memaksa mereka mengalihkan rute dan memperlambat operasi. Jika eskalasi meningkat, TNI akan menggelar operasi amfibi terbatas untuk merebut kembali pos-pos yang direbut. Operasi ini akan dilakukan secara cepat dan terukur untuk menghindari pertempuran berkepanjangan yang bisa menarik intervensi pihak ketiga. Di Ibu Kota Nusantara, Pusat Komando Nasional akan mengkoordinasikan seluruh cabang angkatan bersenjata. Jalur komunikasi militer akan diamankan dari gangguan siber, sementara jalur evakuasi warga sipil diaktifkan melalui kapal cepat dan pesawat angkut militer. ASEAN kemungkinan akan membagi sikap, Vietnam dan Filipina mendukung tindakan tegas, Malaysia dan Brunei mendorong diplomasi, sementara Singapura memilih posisi pragmatis untuk menjaga stabilitas perdagangan. Keberhasilan Indonesia merebut kembali Natuna akan menjadi presiden penting di kawasan. ASEAN akan melihat Jakarta sebagai pemimpin de facto dalam isu keamanan maritim. Namun, jika konflik berlarut, kawasan bisa menghadapi ketidakstabilan berkepanjangan. Di tingkat global, langkah ini akan memengaruhi jalur perdagangan. Selat Malaka dan Laut Natuna adalah urat nadi perdagangan dunia. Gangguan di sini akan menaikkan biaya logistik dan harga komoditas. Bagi BRICS, keberanian Indonesia akan menunjukkan bahwa kekuatan menengah dapat melawan tekanan kekuatan besar. Namun bagi NATO dan sekutunya, ini bisa menjadi alarm bahwa Asia Tenggara semakin rentan terhadap eskalasi militer. Dampak jangka panjang lainnya adalah percepatan modernisasi militer di kawasan. Negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina mungkin akan meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat perlombaan senjata di Asia Tenggara. Krisis Natuna, jika sampai terjadi, bukan sekadar konflik perbatasan. Ini adalah ujian terhadap ketahanan diplomasi, kemampuan militer, dan persatuan nasional. Langkah taktis yang dirancang Prabowo menggambarkan pendekatan di mana kekuatan keras dan lunak berjalan beriringan. Serangan balik tidak selalu terlihat oleh publik, namun efeknya bisa menentukan jalannya sejarah. Bagi rakyat Indonesia, memahami dimensi krisis seperti ini adalah bagian dari kewaspadaan nasional. Kedaulatan bukan hanya dijaga di medan perang, tetapi juga di ruang diplomasi, meja perundingan, dan strategi intelijen yang tak terlihat. Sejarah akan menilai apakah taktik ini menjadi bab kemenangan atau awal dari ketegangan baru. Satu hal yang pasti, Natuna adalah simbol, dan simbol itu harus dipertahankan dengan segala cara yang sah dan terukur.